Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, shalli sallim ala nabiyil mustafa amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin ikhwan wa akhwat a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan kajian rutin kita, ya. Itu masih berkaitan dengan bab sholat, ya. Kita selesaikan ini dulu, baru nanti kita pindah ke yang lainnya. Seperti biasa, ya, kita murojaah sebelum memulai pelajaran kita. Siapa mau jawab? Antum mau jawab? Apa pertanyaannya bagus? Hah? Yang mudah apa yang sulit? Mudah. Yang mudah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan keutamaan sholat rawatib. Itu di rumah pada masjid. Di rumah. Apa dalilnya? Tidak apa, saya carikan yang lain yang lebih mudah sesuai pesanan antum, toh yang mudah lah. Cari yang lain. Misalnya kalau seseorang, tadi kan antum bilang di rumah afdalnya berdasarkan hadis Nabi, afdal sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, sebaik-baiknya sholat seseorang itu di masjid kecuali sholat apa? Afdal sholatil mar'i fi baitihi, sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumah kecuali sholat fardu. Pertanyaannya, kalau seandainya sholat di rumah mengakibatkan seseorang tidak dapat shaf pertama, mana yang lebih afdal? Sholat sunnah di rumah atau sholat di masjid tapi di shaf kedua atau shaf ketiga atau shaf terakhir? Masih sulit? Mau yang lebih mudah lagi? Gampang sekali ini. Kalau antum harus memilih sholat sunnah, afdalnya antum bilang tadi di rumah. Tapi kalau memilih sholat di rumah, harus resikonya harus ketinggalan shaf pertama. Artinya antum tidak bisa, mungkin karena jaraknya jauh atau mungkin antum siap-siapnya itu terlambat. Ya. Bagaimana kira-kira fikihnya antum di sini seperti apa? Yalah, jawab cepat, waktu kita tidak banyak. Sholat sunnah di masjid, alasannya untuk mendapatkan shaf pertama, tapi tidak dapat keutamaan sholat di rumah. Gimana? Sholat sunnah di rumah kan lebih afdal tadi. Gimana itu? Dua keutamaan ini, antum pilih istri pertama atau istri kedua? Dua-duanya sama-sama utama. Atau dua-duanya? Pilih satu, yang lain marah. Pilih ini marah. Pilih istri pertama. Salat di masjid kenapa bisa? Iya ya. Nah, itu maksudnya dia dapat shaf pertama, antum dapat shaf pertama, tapi antum tidak dapat keutamaan sholat di rumah. Tidak masalah aja. Tidak masalah. Kenapa bisa? Coba pikir sedikit. Gampang sekali ini pertanyaannya. Alasannya apa? Kita bilang kemarin bahwa Nabi sesekali pernah sholat sunnah di masjid. Artinya sholat sunnah rawatib kalau memang diperlukan boleh dikerjakan di mana? Di masjid. Ya, antum sudah jawab tadi. Oke lah, kalau begitu. Parfum. Barakallahu fikum. Siapa lagi? Antum yang sulit? Apa antum sudah jawab dulu? Yang lain lagi, yang belum pernah menjawab sama sekali. Yang di belakang. Antum sudah pernah jawab? Belum? Baik. Kita bilang kemarin sholat sunnah rawatib itu ada dua hukumnya. Sholat sunnah itu ada dua hukumnya. Betul? Antum? Tidak ingat?
Antum ikut kemarin pelajaran? Tidak. Tidak ikut, bagaimana caranya mau murojaah? Yang ikut. Iya, antum yang paling belakang pakai songkok. Iya, antum ya. Ya, apa hukumnya kemarin sholat sunnah kita bilang? Sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Kalau sunat rawatib, hukumnya apa? Apa itu sunnah muakkadah? Sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Apa saja itu sunnah rawatib itu? Ya, 2 rakaat. Kemana antum perginya itu? 2 rakaat sebelum subuh, terus 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Antum menyelisih ana dalam mazhab ya. Ana sudah sebutkan kemarin bahwa 4 rakaat sebelum zuhur itu ghairu muakkadah. Berarti 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti sudah berapa, Mi? Sudah 6. 2 6. 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Barakallahu fiik. Sisanya yang ghairu muakkadah, siapa yang bisa sebutkan? Yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Antum sudah menjawab sebelumnya? Belum. Silakan. Waduh, antum gado-gado antum ini. Jangan digabung. Ana yang tanya cuma yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Kalau sesudah maghrib itu sunnah muakkadah. Itu hadis yang 10 rakaat itu sunnah rawatib, itu hadis Ibnu Umar yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu sudah kita jelaskan kemarin bahwa sunnah muakkadah atau sholat sunnah rawatib hukumnya sunnah muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Dan selebihnya itu yang disebutkan, ada yang mengatakan 12 rakaat, yang siapa yang menjaganya maka dibangunkan baginya rumah di surga. Ada yang mengatakan rahimallahu ramra'an shalla qabla asar arba'an. Nah, itu semuanya kita bilang ghairu muakkadah. Coba untuk ulangi lagi yang ghairu muakkadah. Sebelum zuhur 4 rakaat, oke. Itu rawatib, tidak masuk itu. Sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Barakallahu fiikum. Bagaimana dengan hukum sholat sunnah sesudah asar? Coba bisa jawab. Tapi tidak ada hadiahnya. Ini hadiah untuk pelajaran ini 2 ini. Tidak apa-apa sih kalau udah pakai hadiah. Hadiah dari Allah, insya Allah. Jangan khawatir antum. Pasti ada hadiah dari Allah. Siapa yang menjawab? Antum yang pakai songkok peci hitam, yang beli belakang. Ya, yang sampingnya itu, yang sampingnya lagi. Antum yang angkat tangan. Ya, antum. Antum bingung. Tadi antum angkat tangan. Apa? Bid'ah. Wih, kerasnya antum langsung vonis bid'ah. Tidak gampang itu vonis bid'ah. Hati-hati. Kalimat bid'ah itu keras sekali. Bahaya antum. Bid'ah. Kenapa bisa? Karena apa? Nabi pernah melakukannya. Pernah dilakukan oleh Nabi. Antum aja yang tidak tahu. Pernah dilakukan oleh Nabi. Yaitu Nabi SAW pernah sholat sunnah setelah asar, itu mengqada apa? Mengqada sholat sunnah sebelum zuhur. Jadi beliau terlewatkan sholat sunnahnya, kemudian beliau qada setelah sholat asar, dan lalu beliau menjaganya, sehingga beliau selalu melakukannya setelah asar. Makanya ulama mengambil fikih di sini bahwa kita boleh saja mengqada sholat sunnah yang terlewatkan. Misalnya belum sempat sholat qobliyah, sholat sunnah sebelum zuhur, tiba-tiba orang sudah sholat, maka kita sholat bersama imam. Lalu nanti bisa kita qada, tidak ada masalah. Tapi kalau masalah sholat sunnah
sesudah asarnya itu menurut kebanyakan ulama itu kekhususan Nabi. Karena waktu setelah sholat asar waktu terlarang untuk apa? Untuk sholat. La sholata ba'dal asri hatta taghrubasy syams. Tidak boleh sholat setelah asar sampai matahari apa? Tenggelam. Nah, sudah murojaahnya? Wah, mati lampu. Kita masuk pelajaran baru kalau begitu ya. Kenapa mati lampunya? Supaya seru, supaya seram. Gelap ini. Baik. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab masih berkaitan dengan bab salat ya, sifat salat Nabi, yaitu salat sunnah berikutnya. Kita sudah membahas kemarin terakhir salat sunnah rawatib. Sekarang kita masuk pada salat sunnah apa? Witir. Jadi kita sekarang ingin berbicara petunjuk Nabi berkaitan dengan sholat apa? Witir. Ya, pertama Allah Subhanahu Wa Taala ya jelas mewajibkan sholat itu sehari semalam berapa kali? 5 kali sehari semalam. Tapi ada hadis yang berbunyi begini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, Innallaha zadakum salatan fahafizu 'alaiha wa hiyal witr. Ya, sesungguhnya Allah telah menambahkan, ya, ada kalimat menambahkan dari yang 5 waktu tadi untuk satu salat. Ya. Maka jagalah salat tersebut, yaitu salat witir. Maka dari kalimat ini sebagian ulama terutama yang bermazhab Hanafiyah, bermazhab Imam Abu Hanifah ya, mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu mengatakan bahwa sholat witir itu wajib, hukumnya wajib seperti sholat 5 waktu. Maka kalau antum pernah ke Turki, tanya orang Turki akan bilang kalau yang bermazhab Hanafiyah itu mengatakan sholat witir hukumnya wajib seperti sholat 5 waktu. Tapi mayoritas ulama, dan akan datang penjelasannya, bahwa sholat witir itu hukumnya apa? Sunnah, tapi sunnah muakkadah juga, sholat sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Bahkan Nabi tatkala safar sekalipun tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan Imam Ahmad pernah berkata ketika beliau ditanya tentang orang yang tidak pernah sholat witir atau orang yang meninggalkan sholat witir, zalika rajulun su, itu adalah orang yang sangat buruk ya, jadi orang yang tidak sholat witir itu dicap buruk oleh Imam Ahmad. Walaupun beliau mungkin tidak mengatakan sampai wajib, tapi tidak layak bagi seorang muslim meninggalkan sholat witir. Baik, sekarang apa hukum sholat witir? Nah, kita ingin berbicara tadi. Kita sudah singgung tadi sedikit tentang pendapat Imam Abu Hanifah. Ada hadis dari Nabi SAW, qala ij'alu akhir sholatikum bil laili witra, muttafaqun alaih. Jadikanlah sholat witir itu sebagai sholat malam kalian di paling terakhir, atau jadikanlah akhir dari sholat malam kalian itu adalah witir. Ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim itu artinya diriwayatkan dari sahabat yang berbeda. Itu dua mustalah yang antum harus bedakan. Jangan disamakan muttafaqun alaih dan riwayat Bukhari dan Muslim. Itu derajatnya berbeda. Baik. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Id ya, beliau berkata, orang yang mewajibkan sholat witir berdalil dengan perintah ini dalam hadis ini, ij'alu, jadikanlah. Ini perintah apa bukan? Perintah. Al-asal fil amr apa? Al-wujub. Nah, maka Imam Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan selayaknya seandainya orang yang berpendapat dengan kewajiban witir dalam akhir sholat malam ini, maka itu lebih tepat, kata beliau. Nah, jadi Ibnu Daqiq Al-Id berpendapat juga lebih condong ke tentang wajibnya sholat witir. Tapi ada hadis lain yang berbunyi, al-witru laisa bihatmin kahayatis sholawatil maktubah walakin sunnah sannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Albani. Witir, sholat witir tidak wajib seperti sholat 5 waktu, namun ia hanyalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil yang memalingkannya dari kewajiban. Dan ada lagi hadis lain, hadis Talha bin Ubaidillah ya, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, apakah ya
Jadi Nabi ditanya tentang Islam, maka Rasulullah menjawab, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu orang ini bertanya lagi, apa ada yang lain atas diriku? Beliau menjawab, tidak ada kecuali sholat sunnah. Kemudian Nabi berkata, aflaha in sadaq, orang ini beruntung kalau dia jujur. Maka Nabi memberikan pengarahan kepada orang ini bahwa tidak ada selain 5 waktu ini yang wajib. Maka ini menunjukkan bahwa witir juga hukumnya sunnah. Inilah pendapat wallahu a'lam yang lebih kuat, bahwa hukum sholat witir itu adalah sunnah muakkadah, walaupun ada sebagian yang mengatakan wajib. Baik, kemudian kita berbicara waktunya, kapan sholat witir itu? Sholat witir itu dimulai dari setelah sholat isya sampai waktu subuh. Ini disepakati oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi yang beliau wafat tahun 294 Hijriah. Beliau mengatakan ulama telah bersepakat bahwasanya waktu sholat witir adalah setelah sholat isya sampai waktu fajar atau sholat subuh. Dalilnya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yusalli fi ma baina an yafrugha min salatil isya wa hiya allati yad'u an-nas bil atamah ila al-fajr 11 raka'ah yusalli baina kulli rak'atain wa yutir bi wahidah. Riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat setelah salat isya, yaitu yang disebut oleh orang dengan salat atamah, itu salat witir, sampai fajar 11 rakaat, dan beliau witir dengan apa? 1 rakaat. Jadi beliau salat 2 rakaat dan ditutup dengan witir berapa? 1 rakaat. Ini hadis riwayat Muslim. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa waktunya itu dari waktu isya sampai fajar. Baik. Sekarang kita berbicara, kita bilang tadi itu waktunya secara umum. Tapi ada waktu yang utama, waktu yang diutamakan. Kapan itu? Yaitu sepertiga malam terakhir. Betul atau tidak? Betul bagi yang sanggup. Tapi bagi yang tidak sanggup, kapan baginya? Sebelum tidur. Jangan sampai nanti ingin sepertiga malam terakhir baru tidak bangun, akhirnya tidak dapat keutamaan sholat witir. Ada orang setiap berniat mau sholat witir tidak bangun-bangun, subuh baru bangun, maka baginya itu afdolnya dia sholat witirnya sebelum tidur. Makanya Nabi SAW bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril lail, siapa yang khawatir dia tidak bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka hendaklah dia sholat witir di awal malamnya. Wa man tami'a an yaquma akhirahu, tapi siapa yang semangat ingin, ya dia yakin dia bisa bangun di akhir malam, falyutir akhirul lail, maka hendaknya dia tidak apa-apa dia witir di akhir malam. Fa inna sholata akhiril lail masyhudah, karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu disaksikan. Wa dzalika afdal, dan itu yang lebih utama. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena juga di sepertiga malam terakhir juga itu waktu turunnya apa? Allah. Bukan rahmatnya Allah yang turun, ya Allah yang turun. Antum terbayang Allah turun? Nah, terbayang tidak Allah turun? Tidak terbayang, tidak usah dibayangkan. Kaifiyahnya tidak bisa kita bayangkan, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Turun dipahami apa tidak? Turun, tahu arti turun? Turun dari atas ke turun namanya. Makanya Allah itu tinggi kan, dari atas ke bawah. Tapi caranya dikasih tahu tidak kita oleh Allah? Bagaimana cara Allah turun? Tidak dikasih tahu toh? Maka kita cukup saja beriman kepada apa yang dikasih tahu, dan kita stop, tawakuf dari apa yang tidak dikasih tahu. Nah, inilah kelebihan kita dari orang-orang ahli filsafat. Orang ahli filsafat itu mereka dengan akalnya yang kata mereka orang cerdas itu berusaha menggali, ya bagaimana cara turunnya Allah. Oh, kalau Allah turun berarti Allah itu butuh tempat, berarti singgasana Allah kosong, arsy Allah kosong dong. Nah, kalau sepertiga malam, di sini sepertiga malam, di Saudi masih sore, bagaimana? Berarti Allah turun terus. Nah, capek dong Allah gitu. Nah, itu mereka awalnya terjatuh kepada hal tersebut. Kenapa bisa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa bisa mereka bisa mentasbih Allah dengan seperti itu, mensifati Allah dengan seperti itu? Silakan, antum santri sini.
Jangan dulu, yang santri sini dulu. Ini tidak ada tulisannya. Untuk santri sini dulu, yang utama dulu santri yang diutamakan. Sepertiga malam terakhirnya di sini santri ya. Silakan, yang santri di sini jawab. Kenapa bisa orang itu sampai jauh begitu pemikirannya? Kenapa bisa? Kenapa sampai dia bilang, oh kalau Allah turun sepertiga malam terakhir berarti arsy Allah kosong. Oh sepertiga malam terakhir menurut waktu mana? Indonesia saja ada wib, wita dan wit. Itu saja sudah berbeda. Apalagi kalau di Saudi, di Amerika, di mana-mana berbeda-beda nih. Bagaimana tuh Allah turun-turun terus? Bagaimana itu caranya? Kenapa? Pertama, kenapa bisa dia sampai berpikiran seperti itu? Yang mana orangnya ini yang menjawab? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Kenapa bisa? Tidak mengimani. Nah dia beriman, makanya dia tidak menolak hadis ini, dia menerima dia. Makanya dia berusaha palingkan dari maknanya. Dia beriman di hadisnya. Yang lain. Antum. Tawakuf, apa itu tawakuf? Naam. Apa itu tawakuf? Apa itu artinya tawakuf? Labas, muhawalah, mencoba tidak ada masalah. Baik, kalau begitu anak kasih itu PR ya. Tidak jadi ini pergi ke orangnya. Baik, kita lanjut. Jadi yang seperti ini antum tidak usah dengarkan ya. Mereka jatuh kepada hal yang seperti ini karena dari awal mereka kena syubhat akalnya. Syubhat apa? Tasbil khaliq bil makhluk. Dari awal sudah serupakan memang Allah dengan makhluk. Yang dia serupakan itu kalau Allah turun berarti singgasananya kosong, itu kan makhluk. Kalau Allah turun misalnya waktu begini dan waktu begini, itu kan makhluk. Kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, kalau Allah kabari kita turun di sepertiga malam terakhir di waktu kita ini, mampu tidak Allah turun pada waktu itu? Mampu saja. Allah Maha Kuasa. Apa saja yang dia inginkan dia bisa lakukan. Makanya kita cukup imani saja, selesai perkara. Tidak perlu lagi kita mengkaifiyahkannya, membagaimanakannya. Bisa gila antum. Dan Anda pernah temukan orang gila gara-gara pengajian. Dan tidak ada sejarahnya orang mengaji kajian salaf itu gila. Tapi kalau orang ngaji filsafat gila itu mungkin ada. Coba cari kalau tidak percaya. Orang dia pikir bagaimana itu Allah, sesuatu yang tidak bisa dia jangkau oleh akalnya, dia coba pikirkan, akhirnya apa? Stres. Nah, jadi kenapa bisa sepertiga malam terakhir itu afdal? Karena memang waktu turunnya Allah. Berarti yang turun itu Allah, bukan rahmatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memang memanggil kita. Siapa yang ingin berdoa maka aku kabulkan. Siapa yang ingin meminta aku beri. Siapa yang istighfar aku ampuni. Itu waktu terbukanya pintu langit. Waktu mustajabnya untuk berdoa. Nah, kemudian di antara keutamaan lain lagi bagi orang yang bangun di sepertiga malam terakhir itu, dia itu sholat di waktu manusia pada tidur. Dan itu ada keutamaan hadisnya. Afsus salam wa at'imut ta'am wa sholli bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bis salam. Ya, pertama beri makan orang-orang yang kelaparan. Yang kedua sebarkan salam. Yang ketiga sholatlah di waktu malam ya, di saat orang pada tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Nah, itu keutamaannya orang-orang sholat di waktu malam. Maka dari hadis ini juga para ulama mengatakan sholat sunnah di malam hari itu lebih afdal daripada sholat sunnah di siang hari. Makanya Nabi SAW bersabda, afdalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu yaitu sholat malam. Nah, kemudian bagaimana tata caranya? Waduh, ini saja baru kita berbicara witir ini, padahal ada tiga poin yang Anda ingin sampaikan di malam. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Baik, bagaimana? Pertama kita ingin berbicara jumlah rakaatnya. Berapa rakaat itu witir? Kita bilang bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11, bisa 13. Baik. Sekarang bagaimana rincian atau tata caranya? Itu yang perlu kita tahu. Kita sudah tahu yang namanya witir itu ganjil artinya. Paling sedikitnya bisa 1. Nah, sekarang rinciannya begini.
Pertama, witir yang 1 rakaat. Man ahabba an yutir bi wahid falyaf'al. Siapa yang ingin sholat witir dengan 1 rakaat maka silakan. Itu untuk yang 1 rakaat. Terutama bagi waktu yang sudah sempit sekali. Kita mau witir, tiba-tiba azan sudah dekat, waktunya sudah mau habis, maka sisa 1 rakaat. Atau dengan 3 rakaat. Bagaimana tuh witir dengan 3 rakaat? Ada 2 caranya. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Yang pertama dengan 2 rakaat dan 1 rakaat atau 2 kali salam. Ya, 2 kali salam. Seperti mana Nabi SAW bersabda, karena Rasulullah SAW yafsil bainal witr wa syafa' bi taslimah wa yusmi'unaha. Ya. Dahulu Nabi SAW memisahkan antara yang ganjil dan yang genap dengan salam, dan beliau memperdengarkannya kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian anna Abdullah bin Umar kana yusallim baina rak'ah wa rak'atain fil witr hatta ya'mur bi ba'dhi hajati. Ibnu Umar juga salatnya 1 rakaat dan 2 rakaat dalam witir, sehingga memerintahkan orang mengambil kebutuhannya. Artinya dipisah dengan 1 kali salam. 2 rakaat salam, baru setelah itu 1 rakaat. Ini hadisnya dua-duanya sahih. 1 riwayat Bukhari, 1 diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, ada cara kedua, dan ini sering diperselisihkan orang, yaitu salat witir dengan 1 kali salam, 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Tapi tentu tata caranya itu berbeda dengan sholat maghrib. Apa yang membedakan? Tasyahudnya. Jadi kalau sholat witir tidak pakai tasyahud awal, langsung aja tasyahud akhir. Jadi dia berbedanya dengan sholat maghrib, dia itu bersambung. Rakaat pertama, rakaat kedua, dan rakaat ketiga duduk dan salam. Nah, boleh tidak seperti itu? Secara bersambung dan tidak duduk tahiyatan seperti itu, boleh tidak? Tidak boleh. Boleh. Apa dalilnya? Harus pakai dalil. Kalau tidak pakai dalil, orang bisa saja bilang boleh dan tidak boleh. Gampang sekali bilang itu. Tapi ada enggak dalilnya yang mengatakan boleh? Yang mengatakan boleh, ada dalilnya. Yang mengatakan tidak boleh, tidak ada dalilnya. Yang mengatakan boleh, ada dalilnya. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam bab salat tarawih. Kalau Nabi SAW, la tutiru bi salasa tushabbihu bi salatil maghrib. Jangan kalian salat witir dengan 3 rakaat menyerupai salat maghrib. Walakin autiru bi khams au bi tisa' au bi 11. Tapi witirlah kalian dengan 5 rakaat, 7, 9 dan 11. Demikian juga sabda yang lain dari hadis Ubay bin Ka'ab, karena Rasulullah SAW yaqra minal witr bisabbih isma rabbikal a'la wa fi raq'atis tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalisah qul huwallahu ahad wa la yusallim illa fi akhirihin. Beliau kalau salat witir, rakaat pertama yang beliau baca sabbih isma rabbikal a'la, rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiganya qul huwallahu ahad, dan beliau hanya salam pada rakaat terakhir. Ini menunjukkan bahwa 1 kali salam. Jadi dua-duanya boleh dipakai, hanya saja yang paling sering dilakukan oleh Nabi itu yang 2 kali salam. Yang sering dilakukan Nabi 2 kali salam. Makanya anak sendiri pribadi pernah mendapatkan Imam Masjidil Haram memakai ini. Padahal itu biasanya kalau kita sholat witir di bulan Ramadan, di sana biasa kan kalau kita bulan Ramadan masuk itu lebih enak itu di Mekah daripada di Madinah secara pahala, karena berkali lipat toh, ditambah juga suasananya juga lebih ini. Nah, kita sholat Ramadan di sana itu rata-rata itu 2 kali salam, rata-rata. Hampir tidak pernah ditemukan satu kali salam witirnya. Tapi pernah Anda dapatkan 1 kali waktu itu imamnya Syekh Sudais itu melakukan sholat witirnya berapa? 1 kali salam. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata dari kalangan a'immah pun itu sudah hal yang dimaklumi bahwa ini diperbolehkan, tidak ada masalah. Terutama bagi antum-antum yang suatu saat nanti jadi imam, insya Allah harus faqih. Jangan tiba-tiba masuk ke masjidnya orang langsung menyelisih masyarakat. Nah, itu tidak faqih namanya. Ingin menerapkan sunnah tapi bikin keributan, itu tidak faqih namanya. Ini sunnah. Memang afdolnya 2-1. Itu yang sering dilakukan Nabi. Tapi kalau masyarakat sudah terbiasa dengan 3 kali
bersambung artinya satu kali salam saja, maka antum harus pakai ikuti saja, karena itu tidak juga menyelisih sunnah. Baik. Kemudian sholat witir dengan 5 rakaat. Nah, bagaimana tata caranya? Yaitu 2 baru 1. Ya, itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ada cara kedua, yaitu dengan bersambung, tidak duduk kecuali pada rakaat terakhirnya. Bisa tidak? Antum sholat 5 rakaat berturut-turut. Rakaat pertama naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat naik, rakaat kelima baru duduk dan salam. Bisa dipahami? Jadi tidak pakai tasyahud. Tasyahud akhir aja langsung. Nah, ini tata cara sholat witir 5 rakaat, cara yang kedua. Boleh 2 salam baru ditutup dengan satu rakaat. Tidak ada masalah seperti itu. Ada cara yang lain yang lebih ringan mungkin, karena kadang ada orang yang lebih ringan baginya satu kali salam aja. Makanya caranya bagaimana? Dia langsung sholat 5 rakaat, kemudian duduk di rakaat terakhir langsung salam. Ini berdasarkan hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Rasulullah SAW yusalli minal laili 13 rakaat yutir min zalika bi khams. Beliau pernah salat 13 rakaat, kemudian beliau witir 5 rakaat, la yajlis illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada akhirnya saja, rakaat terakhirnya. Riwayat Muslim. Kemudian salat witir dengan 7 rakaat. Bagaimana tata caranya? Ini agak berbeda sedikit. Boleh antum 6 rakaat, 2 rakaat sampai 6, kemudian ditutup witir 1 rakaat, boleh, itu yang mudah toh. Ada cara yang kedua, yaitu antum duduk witir bersambung ya, sampai pada rakaat ke-6 antum tasyahud. Antum tasyahud dinamakan ini tasyahud awal, tapi antum setelah itu berdiri, tidak salam. Kemudian nanti udah rakaat ke-7 baru salam. Bisa dipahami? Jadi 2 tasyahudnya di sini. Antum rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima, rakaat keenam duduk tasyahud seperti tasyahud awal. Kemudian naik, kemudian sisa berapa rakaat? 1. Nah, kemudian setelah itu baru selesai rakaat yang ke-7, baru setelah itu salam. Itu tata cara yang kedua. Mana yang lebih mudah? 2 kali salam, atau 1 kali salam aja? 1 kali salam, begitu tata caranya tadi. Antum pakai 2 tasyahud, yaitu tasyahud yang pertamanya di rakaat berapa? Rakaat ke-6. Kemudian di rakaat ke-7 baru setelah itu salam. Ini berdasarkan hadis Muslim juga, bahwa Nabi SAW yusalli rak'atain wa huwa yajlis. Ya, pokoknya summa yusallim taslima yusmi'una summa yusalli rak'atain wa huwa jalis falamma kabara wa dha'af au taru bisa barakaat la yaqudu illa fis sadis. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6. Thumma yanhat, kemudian beliau bangkit, wala yusallim, beliau tidak salam pada rakaat ke-6 itu. Fa yusalli sabi'ah, kemudian beliau melanjutkan ke rakaat ke-7, summa yusallim taslimah, baru beliau apa? Salam. Begitu tata caranya. Begitu juga dengan yang 9 rakaat. 9 rakaat boleh antum 2, kemudian ditutup 1. Atau 1 kali salam aja. Bagaimana caranya? Di rakaat ke-8 antum tasyahud awal, nanti di rakaat ke-9 baru salam. Paham ya? Itu tata cara aja. Silakan pilih mana yang mudahnya saja. Kemudian bacaan ketika salat witir. Rakaat pertama kita sudah bilang tadi, surat yang dibaca disunahkan baca Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Kafirun rakaat kedua, dan Qul huwallahu ahad rakaat yang ketiga. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Nasai. Bagaimana dengan rakaat terakhir yang dia baca 3 qul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Biasa tadi masing-masing kita dengar, sering kita dengar itu 3 qul dibaca di setiap rakaat terakhir witir. Bagaimana itu kedudukan hadisnya? Sahih apa tidak sahih itu hadisnya yang menutup witir dengan 3 qul? Qul huwallahu ahad. Kita kan kalau kita ini berdasarkan hadis ini, karena Rasulullah SAW yaqra minal witr sabbihisma rabbikal a'la wa fi raka'atis tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad. Tidak ada qul a'udzu birabbil falaq di riwayat ini, dan tidak ada juga qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad saja.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Bagaimana dengan yang ditambah lagi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas? Sahih enggak hadisnya? PR ya. Nanti dicari. Antum harus dikasih PR supaya antum buka-buka buku. Nanti apa kedudukan hadisnya nanti ditanya. Mudah-mudahan ada hadiah yang lebih oke sedikit ya untuk yang meroja. Selesai masalah witir. Ada pertanyaan masalah witir berapa menit lagi? Isya? 9 menit. Sebelum kita ini 9 menit ini cuma cukup untuk batuk-batuk aja ini. Terlalu pendek waktunya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Apa perbedaan witir dengan tahajud? Apa perbedaan witir, tahajud dan qiyamul lail? Tambah satu lagi. Witir, tahajud dan qiyamul lail apa perbedaannya? Satu nau', satu jenis. Satu jenis, satu begini. Salat yang dilaksanakan apapun itu habis isya sampai waktu subuh itu namanya qiyamul lail. Ya toh? Apapun nama sholatnya, mau sholat sunnah rawatib sudah isya, mau ba'diyah, mau sholat tarawih, mau sholat witir, mau sholat tahajud, itu namanya qiyamul lail. Paham? Jadi qiyamul lail itu umum. Ada namanya witir, ada namanya tahajud, itu bagian dari qiyamul lail. Tahajud itu sebagian besar ulama berpendapat dikatakan tahajud kalau dia didahului dengan tidur terlebih dahulu, baru dikatakan sholat tahajud. Fatahajjada bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Jadi tahajud itu dikatakan tahajud karena dia bangkit dari tempat tidurnya. Tapi wallahu alam, menurut pendapat yang lebih ana condong kepadanya tidak harus tidur dulu. Tidak harus orang tidur dulu. Karena orang bertahajud kalau dia misalnya lagi i'tikaf, dia kadang tidak tidur. Berarti kalau dia tidak tidur tidak bisa tahajud, bisa-bisa saja. Karena dia melaksanakannya sesuai dengan kadar niatnya. Ya, itu hanya penamaan saja. Witir ya, sesuai dengan namanya, yaitu sholat yang dilakukan dalam bilangan ganjil. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Silakan. Sebelum sholat yang terlambat, misalnya sholat asar dia terlambat, kemudian dia mau sholat duhur lah, kemudian dia mau sholat qobliyah dan terlambat. Maksudnya mengkodok sunnah atau bagaimana? Masih di waktunya sholat, misalnya duhur jam 2 dia sholat. Iya. Hukum sholat sunnah rawatib tapi dia terlambat, bukan di awal waktu, maksudnya begitu. Bolehkah atau tidak? Jawabannya boleh. Nabi SAW ya melakukan hal tersebut, terkecuali kalau seseorang misalnya dia sholat berjamaah kemudian dia terlambat, maka dia tidak boleh melakukan sholat sunnah qobliyah padahal orang sudah iqamah. Tidak ada sholat sunnah apapun ketika sudah iqamah, kecuali kalau dia sudah hampir salam, maka dia selesaikan sholatnya. Tapi kalau dia baru takbiratul ihram atau baru rakaat pertama, maka dia harus batalkan sholatnya, karena tidak ada lagi sholat sunnah apapun ketika didirikan iqamah. Kemudian dia boleh mengkodoknya setelah sholat wajib, setelah sholat berjamaah. Berkaitan dengan ini juga ada suatu hadis ketika Nabi terlambat sholat, ketika beliau perang suatu malam, beliau singgah di suatu tempat, kemudian menyuruh Bilal untuk berjaga-jaga. Ternyata Bilal juga ketiduran, akhirnya semua kesiangan tidur. Akhirnya yang bangun pertama Umar, kemudian Abu Bakar, kemudian Nabi masih tertidur dan tidak ada satupun yang berani membangunkan Nabi. Akhirnya Umar bertakbir, Umar kan pemberani ya. Akhirnya Umar membangunkan Nabi dan akhirnya
Nabi pun bangun. Waktu sudah habis, waktu subuh sudah habis karena matahari sudah terik, sudah terbit ya, matahari sudah habis waktu subuh. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengurutkannya. Beliau sholat sunnah dulu apa? 2 rakaat, kemudian sholat subuh ya, sholat wajib. Itu kenapa dilakukan begitu? Karena dua-duanya sifatnya apa? Qadha, karena di luar waktu. Beda kalau misalnya antum kesiangan bangunnya. Misal bukan kesiangan lah, taruhlah antum telat bangunnya. Misalnya di sini orang sudah selesai sholat, antum di asrama masih ketiduran, sudah 5:30 lewat, tapi subuh masih ada. Mungkin waktu subuh sisa untuk sholat 2 rakaat atau masih ada sekian menit lah untuk sholat subuh. Apakah antum sholat sunnah dulu atau sholat subuh dulu? Nggak ikutin Nabi. Nabi telat sholat sunnah dulu. Yang benar sholat subuh dulu. Bedanya dengan Nabi tadi itu sudah habis waktu. Kalau ini masih ada waktu, maka antum utamakan yang wajib dulu, baru setelah itu dikodok nanti apa? Sholat sunnah sebelum subuhnya. Pertanyaannya, kapan mengkodok sholat sunnah sebelum subuhnya? Apakah langsung setelah sholat subuh atau nanti ditunggu nanti habis waktu terlarang? Karena ada hadis mengatakan la sholata ba'dal fajri hatta tatlu asyams. Tidak boleh sholat sesudah sholat subuh sampai matahari apa? Terbit. Nah, pertanyaannya sekarang, bolehkah kita mengkodok sholat sebelum subuh di waktu terlarang ini? Jawabannya boleh atau tidak boleh? Hah? Kalau ada yang tahu dalilnya saya kasih sarung. Boleh apa tidak boleh? Gampang sekali pertanyaannya. Apa dalilnya? Nggak tahu dalilnya. Ini kayaknya nih nggak akan pergi nih sarung nih malam, biarkan di atas meja sampai besok pagi. Nah, masa nggak tahu? Kan ada hadis mengatakan la sholata ba'dal fajr, nggak boleh sholat setelah sholat subuh. Tapi ada hadis berkaitan dengan orang yang khusus mengqadha sholat sesudah subuh, mengqadha sholat sebelum subuh, dia lakukan setelah sholat subuh. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi bertanya, apakah sholat subuh 4 rakaat? Karena dia setelah sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat. Nabi bertanya, apakah sholat subuh menjadi 4 rakaat? Dia bilang, dia tidak ya Rasulullah, tapi saya tadi belum sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan Nabi mendiamkannya. Artinya boleh apa tidak boleh kalau Nabi diam? Jawabannya boleh. Ini namanya sunnah takririyah, ya, ketetapan Nabi. Tapi kata para ulama, yang lebih afdolnya adalah, walaupun ini secara hukum boleh, lebih afdolnya dilakukan setelah waktu terlarang selesai. Ya, karena kenapa? Banyak hal, banyak sisi yang perlu diperhatikan di situ. Di antaranya untuk menghindari fitnah, jangan sampai orang yang melihat dari jauh, kenapa masih sholat sunnah ini? Pasti orang bertanya-tanya. Yang kedua, menghindari perdebatan. Nanti pasti antum disamperin sama temannya, antum sholat sunnah lagi, sholat lagi, antum ulangi sholat, pasti banyak ini. Dan lebih utama yaitu huruf dari waktu terlarang itu lebih afdal, karena ilahnya sholat di waktu terlarang itu apa? Ilahnya adalah karena itu waktu adalah para penyembah berhala sedang menyembah patungnya, yaitu karena waktu itu matahari di antara 2 tanduk setan. Makanya penyembah matahari sedang beribadah pada waktu itu, maka dilaranglah kita melakukan sholat pada waktu itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi afdolnya kapan? Setelah waktu terlarang. Baik, kita azan dulu barangkali sedikit baru. Nah.
Ya. Kalau sudah azan itu seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka hendaklah dia berwitir satu rakaat saja. Walaupun dia dari awal sudah meniatkan 3, tapi karena waktunya sudah masuk, waktu fajar, akhir dari sholat witir, akhir waktu dari sholat witir, maka dia mencukupkan dengan 1 rakaat saja. Wallahu ta'ala alam. 6. Ada lagi? Nah, silakan. Witir. Nah, bolehkah witir berjamaah? Afdalnya witir berjamaah atau sendiri? Jawabannya sendiri. Afdalnya sendiri. Kenapa bisa? Hah? Kenapa bisa? Witir, tahajud dan yang lainnya itu pernah dilakukan oleh Nabi berjamaah dengan para sahabat. Seperti tarawih misalnya, dilakukan secara berjamaah. Tapi afdalnya itu tidak dilakukan setiap malam, setiap saat, karena sholat witir itu sholat yang berkaitan dengan waktu, ya, yang disebutkan tadi bahwa afdalnya itu orang itu di sepertiga malam terakhir. Ya, kalau dia misalnya punya keluarga, misal istri, dia bangunkan berjamaah dengan istri, itu tidak mengapa. Tapi sekali lagi dia tidak tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dengan istri-istrinya atau dengan para sahabatnya melakukannya berjamaah setiap malam. Maka sesekali tidak mengapa. Ya, terutama misalnya di bulan Ramadan, itu tidak ada masalah. Selama Ramadan full itu berkaitan dengan sholat tarawih, kemudian ditutup dengan witir. Nah, timbul pertanyaan sekarang ini, bagaimana dengan hadis ij'alu akhiru sholatikum bil-lail witra, jadikanlah akhir sholat malam kalian itu witir. Sekarang ada polemik, sekarang ini berapa hari lagi Ramadan ini? Hah? 70 sekian lah, 70 sekian hari. Daripada polemik lagi kan, daripada berdebat. 70 sekian hari Ramadan, selalu terjadi pertanyaan berkaitan dengan witir. Afdolnya kita witir bersama imam apa sendiri di rumah? Karena ada hadis mengatakan ij'alu akhir sholatikum bil-lail witra. Witir itu sebagai penutup. Afdolnya apa? Bersama imam. Alasannya apa hadisnya? Yang sarif kutiba lahu qiyamul lail. Jadi betul ya, antum mau sarung? Silakan. Satu-satunya bisa jawab dalil. Makanya ini pelajaran bagi antum, motivasi untuk menghafal hadis. Karena kalau mau dapat hadiah yang gede-gede, kalau dari anak itu siapa yang hafal dalil itu. Kemarin juga mendapatkan menjawab apa hadis yang kemarin tentang keutamaan sholat sunnah, yaitu sholat orang yang rajin sholat sunnah nanti bersama Nabi di surga. Ya, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud, tolonglah saya untuk mengabulkan permintaan itu dengan banyak apa? Sholat sunnah. Sekarang dapat lagi dalilnya. Makanya antum motivasi sebenarnya untuk menghafal dalil. Jangan cuma catat penjelasan itu dari ustadz mana saja gampang. Gampang sekali didapat. Tapi masalah dalil, itu yang antum pegang. Karena ustadz bisa saja salah berpendapat, tapi dalil tidak mungkin salah. Karena Nabi itu tidak berbicara dengan nafsu. Makanya itu ada motivasi untuk menghafal dalil. Baik, kembali ke yang tadi. Ada 2 hadis yang seolah-olah membuat kita bingung. Yang pertama, ij'alu akhir sholatikum bil-lail witra. Jadikan akhir sholat malam kalian itu witir. Artinya witir itu dijadikan sebagai penutup. Tapi ada hadis lain mengatakan man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailih. Siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka dicatat pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Artinya dari sudah isya sampai subuh. Saya kira tidak ada yang berani, tidak ada yang sanggup sholat semalam suntuk setiap malam ya. Tapi siapa yang sholat selesai bersama imam, dicatat baginya pahala tersebut. Nah, sekarang pertanyaan, setiap saat kita dihadapi pada 2 hadis ini, yang mana yang kita dahulukan? Mendahulukan hadis ini, menjadikan witir sebagai penutup kita di tengah malam, sehingga setiap selesai tarawih kita pulang,
atau kita tetap sholat witir bersama imam. Bagaimana itu? Otomatis kita nanti tidak sholat witir lagi nanti tengah malam. Bagaimana fikihnya itu? Ada dua maslak ya, ada dua jalan yang ditempuh oleh para ulama. Jalan pertama, menggabungkan kedua hadis ini, ingin mendapatkan pahala keutamaan sholat bersama imam dan keutamaan sholat witir di akhir malam. Bagaimana caranya? Dia sholat witir bersama imam ya, sampai imamnya selesai, sampai selesai witir dan salam. Kemudian nanti dia tambah dengan 1 rakaat. Jadi berubahlah jadinya menjadi genap. Misalnya dia sholat witir 11 rakaat ya, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Setelah witir bersama imam dia sholat 1 rakaat lagi. Berarti menjadi berapa? 12. Betul? Berarti nanti di akhir malam dia bisa sholat witir karena dia belum sholat witir pada hakikatnya, karena dia membatalkan witirnya tadi dengan sholat 1 rakaat. Yang tadinya 11 ditambah 1 menjadi berapa? 12. Berarti dia nanti di tengah malam ya dia sholat witir sendiri. Tapi dia ingin mendapatkan keutamaan sholat bersama imam. Nah, tapi menurut pendapat ulama yang lain, cara seperti ini tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena sholat witirnya bersama imamnya itu sah. Buat apa lagi dibatalkan? Maka cara yang paling tepat, dia tetap sholat witir bersama imam, akan tetapi dia tidak perlu apa? Sholat witir lagi nanti di sepertiga malam. Kalau dia ingin menambah lagi dengan sholat malam, karena sholat itu disaksikan oleh para malaikat dan waktu itu Allah turun ke langit dunia, ya toh? Maka dia cukup dengan 2 rakaat, dua rakaat. Berdasarkan hadis Nabi yang lain, la witroni fil lailah, tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Nah ini dengan begini tergabunglah semua hadis-hadis yang ada. Ini namanya fikih. Karena kalau orang tidak belajar begini, dia bingung karena hadis ini bilang begini, hadis ini bilang begini. Bisa dipahami ya? Terakhir sebelum kita selesai, berkaitan dengan bab sujud sahwi dalam sholat berjamaah. Siapa yang bisa jawab? Yang santri-santri yang kecil-kecil ini. Hah? Apa pertanyaannya kira-kira? Pertanyaannya, kalau imam lupa, siapa yang mengingatkannya? Antum yang tadi makmum toh, laki-laki dan perempuan. Bagaimana caranya? Itu yang ditanyakan. Nah, jawab. Mengucapkan sholawat. Subhanallah. Itu saja. Yang lain tidak ada lagi. Itu untuk laki-laki toh. Kalau perempuan boleh tidak mengingatkan imamnya kalau lupa? Ya sisa 1 lagi nih, sarung. Sisa 1 lagi, perempuan bagaimana? Bisa boleh mengingatkan perempuan kalau imamnya lupa? Boleh? Boleh. Bagaimana caranya? Subhanallah juga. Oh, dia tepuk tangannya. Sini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul ya? Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, man nabaha syai'in fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbahal taqati ilaihi wa innama tasfihu lin nisa. Apabila dia ingin mengingatkan imam, maka hendaknya mengucapkan tasbih, dan bagi perempuan dia menepuk telapak tangannya. Ini yang disebutkan oleh Imam Imam Abu Malik hafizahullah dalam Sahih Fikih Sunnahnya. Cara menepuk tangan bagi perempuan itu dengan menepuk punggungnya. Ya, gitu ya. Begitu. Bukan tepuk tangan begini. Heboh nanti tidak jadi sholat orang jadinya. Nah, sekarang permasalahannya, kalau seandainya terjadi miskomunikasi, misalnya terjadi kesalahpahaman antara imam dan makmum. Menurut imam dia yakin dia benar, sedangkan menurut makmum imamnya salah. Bagaimana seharusnya yang dilakukan imam? Dia ikuti makmum apa ikuti dirinya sendiri? Misalnya imamnya yakin kalau dia tidak salah, ngapain ikut makmum? Tapi makmumnya bilang subhanallah, dia bilang imam kenapa bilang subhanallah? Sabetul dia. Kira-kira apa yang harus dilakukan imam? Dia ikuti makmum atau dia lanjut mengikuti apa yang dia yakini? Jawabannya dia mengikuti apa yang dia yakini. Ini menurut mayoritas para ulama.
Seperti yang terjadi pada Nabi hadis Zulyadain. Ketika Nabi menjadikan sholat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, beliau diingatkan oleh sahabat, tapi beliau lanjut karena beliau yakin dengan apa? Sholat beliau. Akhirnya selesai sholat baru apa? Datanglah Abu Bakar kepada Nabi mengingatkan. Pertama Zulyadain yang dulu yang datang kepada Nabi, sahabat yang digelar dengan Zulyadain, bahwa apakah ini sholat di qasar ataukah zuhur sudah berubah menjadi 2 rakaat ya Rasulullah. Dia bilang, Nabi ini tidak di qasar dan sholat zuhur tetap 4 rakaat. Berarti kamu lupa wahai Rasulullah. Dia bilang, Rasulullah saya tidak lupa. Akhirnya datang Abu Bakar dan Umar mengingat, benar wahai Rasulullah Anda lupa. Akhirnya Nabi pun menambah 2 rakaat lagi, baru setelah itu sujud sahwi. Ini dalilnya bahwa kalau imam ya ingin merespon makmumnya, ya tidak ada masalah kalau dia ragu. Tapi kalau dia yakin, maka dia lanjutkan saja apa yang dia yakini. Nanti baru setelah itu dilihat. Tapi kalau dia ragu, maka dia ikuti apa yang diikuti. Ini fikih imam namanya ini. Baik. Jika imamnya lupa melakukan sujud sahwi, misalnya imamnya lupa melakukan sujud sahwi, bagaimana kita dengan makmum? Apakah kita sujud sahwi, tetap sujud sahwi? Ini sering terjadi di masjid. Imamnya dia lupa 1 rakaat, kemudian diingatkan dia sudah berpindah posisi ke rukun berikutnya. Mestinya setelah salam atau sebelum salam dia kan harus sujud sahwi. Itu khilaf di kalangan ulama. Afdalnya ada yang mengatakan sebelum salam saja semuanya sujud sahwi, ada yang mengatakan sesudah salam kalau begini, sebelum salam kalau begini, dirinci. Ada yang mengatakan sesudah salam saja. Itu ada 3 mazhab para ulama tentang waktu sujud. Itu tidak masalah di situ. Tapi masalahnya kalau imamnya tidak sujud sahwi, padahal dia mesti sujud sahwi. Pertanyaannya, kita yang tahu makmum, apakah wajib tetap kita sujud sahwi atau tidak? Kenapa bisa? Kan kewajiban itu ya? Kalau orang lupa dalam sholatnya dia wajib sujud sahwi? Wajib. Maka yang benar bahwa kalau imamnya lupa sujud sahwi, artinya kalau imamnya di depan misalnya dia mesti sujud sahwi, dia tidak sujud sahwi, kita di belakang tetap sujud sahwi sendiri. Dan itu adalah kewajiban bagi imam dan makmum. Maka kewajiban bagi imam, dia bagi dirinya sendiri, urusannya nanti dengan Allah. Kita juga punya kewajiban di situ, tidak gugur dengan kewajiban imam. Masing-masing di sini kewajibannya. Maka ketika imamnya tidak sujud sahwi, maka kewajiban kita tetap tidak jatuh. Kita wajib tetap sujud sahwi. Kalau apa? Kalau imamnya lupa sujud sahwi atau tidak melakukan sujud sahwi. Pertanyaan berikutnya, apakah makmum masbuk ikut melakukan sujud sahwi atau tidak? Misalnya ada makmum masbuk, dia telat mengikuti imam dari awal lah. Kemudian apakah dia ikut bersama imam jika imamnya sujud sahwi sebelum salam misalnya, atau sesudah salam misalnya, terserah. Kira-kira dia wajib ikut sujud sahwi atau tidak? Ikut. Tidak ikut. Ikut tidak ikut? Ikut apa tidak ikut? Misalnya antum masbuk, kemudian sebelum salam imamnya sujud sahwi, atau yang lainnya sesudah salam imam sujud sahwi, ikut apa tidak ikut? Jawabannya ikut kalau sebelum salam. Ikut kalau sebelum salam. Kenapa? Karena masuk ke dalam keumuman hadis, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam diangkat itu gunanya untuk diikuti. Kalau sebelum salam, jelas? Maka antum ikut sujud sahwi, kemudian setelah antum setelah imamnya salam, kan setelah sujud sahwi salam toh, maka antum menyempurnakan rakaat antum, melengkapi rakaat antum, maka setelah itu antum sujud sahwi kembali. Paham tidak? Jadi tidak langsung salam. Kenapa? Karena kesalahan imam tadi. Karena pertama tadi sujud sahwi bukan pada tempatnya, betul tidak? Bagi antum ini bukan pada tempatnya, karena antum masbuk. Sujud sahwi itu tempatnya di mana? Sebelum salam. Nah, antum belum salam, antum masih menambah lagi 1 atau 2 rakaat misalnya. Maka bagi antum itu masih ada sujud sahwi di tempatnya, yaitu sebelum salam. Maka sebelum salam antum sujud sahwi lagi. Berarti bagi antum yang masbuk ini berapa kali sujud sahwinya? 2 kali.
Nah, sekarang permasalahannya kalau yang terjadi itu sesudah salam. Misalnya nih, antum masbuk, kemudian antum menyempurnakan rakaat, ya tahu-tahu imamnya sujud sahwi. Gimana itu? Imamnya sujud sahwi pas antum sudah menyempurnakan sholat karena dia sesudah salam kan? Pertanyaannya, antum tetap ikuti imam atau enggak? Antum kembali sujud, ya sudah tadi berdiri kembali sujud sahwi atau gimana itu? Hah? Tetap berdiri. Wah, faqih antum ya. Kenapa kira-kira itu? Karena sudah selesai nih sholatnya, karena sudah terpisah nih. Jadi kalau orang sudah salam, itu sudah selesai namanya sholat. Tidak ada lagi kaitannya dengan sholat. Maka dia tidak perlu apa? Tidak perlu ikuti imam. Tidak perlu ikuti imam kalau sudah salam. Jadi yang diikuti imam kalau seorang makmum masbuk itu kapan? Kalau sujud sahwinya sebelum salam. Nah, bisa dipahami nih atau enggak ini? Nah, bisa dipahami enggak? Bisa dipahami ya? Itu aja dulu barangkali. Ya. Ya. Masih ada lagi kira-kira masalah-masalah seputar sujud sahwi ini? Ada masalah yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu berkaitan dengan imam. Bukan berkaitan dengan imam, berkaitan dengan makmum. Imam sudah tadi. Bagaimana kalau makmumnya yang lupa? Imamnya tidak lupa, dia yang lupa, makmum yang lupa. Apakah dia tetap wajib sujud sahwi atau tidak? Kalau ada makmum lupa, astagfirullah, tadi saya belum membaca Al-Fatihah misalnya, atau jangan Al-Fatihah, itu mahal khilaf ya, perdebatan antara kalangan ulama. Misalnya, dia meninggalkan kewajiban sholat, tapi dia lupa ini. Tapi dia kan ikut imam. Apakah dia tetap wajib sujud sahwi walaupun dia lupa? Kenapa bisa? Karena ditanggung oleh bacanya, ditanggung oleh imam. Maka kalau makmumnya lupa, itu tidak ada satupun riwayat dari sahabat yang sujud sahwi di belakang Rasulullah. Maka itu sudah dipastikan pasti di antara mereka ada yang lupa. Maka kalau makmum yang lupa, maka tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Kita berbicara kalau yang lupa itu adalah siapa? Imam. Kalau makmumnya, maka tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sekira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan karena sudah pas jam 8 ini. Karena waktunya memang sampai jam 8 ya. Ada pertanyaan tentang sujud sahwi? Ya, silakan. Terlambat. Kenapa? Coba ulangi. Dia masbuk, kemudian dia lupa berapa rakaat, betul? Apakah dia sujud sahwi atau tidak? Betul, bagus pertanyaannya ya. Sekarang tidak ada hadiah, kalau tidak anak kasih antum hadiah. Bagus pertanyaan antum. Ini fikih baru lagi. Maksudnya begini, antum masbuk, berarti antum tadinya bersama imam. Kan kita bilang tadi bacaan makmum itu sudah ditanggung oleh imam. Tidak ada ceritanya makmum yang sujud sahwi, tidak ada ceritanya makmum yang sujud sahwi. Tapi bagaimana dengan orang yang masbuk, dia lupa rakaatnya? Misalnya dia ikuti imam sholat zuhur, dia ikuti di rakaat terakhir, berarti dia harus menambah lagi berapa? 3 rakaat misalnya. Dia dapat 1 rakaat bersama imam. Nah, dia lupa ini sudah 3 rakaat atau 2 rakaat atau bagaimana? Dia lupa antara 3 dan 2 rakaat. Berarti dia harus sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah selesai bersama imam, imamnya sudah salam. Maka kewajiban imam atas dirinya sudah selesai. Paham antum sini? Kecuali kalau dia masih bersama imam, maka imamnya yang tanggung. Tapi imamnya kan sudah selesai. Antum yang menyempurnakan sendiri kekurangan sholat antum, berarti di sini antum lagi yang sendiri, maka antum tetap wajib untuk sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, barangkali itu dulu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.